Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi bersama teman-teman semua. Yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Halo teman-teman semuanya, hari ini aku bakal jelasin tentang remote Cisco Real Device. Nah, contohnya di sini seperti ada kabel, laptop, PC, dan juga switch. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada port-port. Nah, port-port ini namanya adalah interface. Nah, interface ini gunanya untuk dimasukkan bisa jadi kepada akses point untuk internet atau kepada laptop atau juga PC. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang meremote dengan menggunakan real device. Nah, contoh di sini ada port console. Nah, port console ini gunanya untuk mengkonfigurasi atau meremote kepada laptop atau juga PC dengan menggunakan kabel ini. Nah, kabel ini nanti akan terhubung ke sini, lalu kabel yang ini akan terhubung kepada laptop atau juga kepada PC. Nah, begitu ya teman-teman tentang meremote dengan menggunakan real device. Nah, teman-teman, sekarang kita akan meremote dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita sekarang pilih PC. Pilih switch. Kita klik ke sini. Lalu pilih PC. Nah, taruh di sini. Nah, untuk kabelnya ada beberapa jenis. Nah, untuk kabel automatical choice ini digunakan untuk FA dan untuk kabel konsol ini digunakan untuk meremote. Nah, maka kita akan menggunakan kabel ini. Kita klik, lalu klik konsol, lalu ke PC-nya kita akan pilih RS232. Nah, untuk mengkonfigurasinya itu ada dua cara, yaitu ke switch-nya langsung, ke CLI. Nah, seperti ini. Nah, jika kita ingin ke PC, maka klik PC-nya, lalu ke desktop, terminal. Oke. Nah, udah seperti ini, teman-teman. Nah, sebenarnya keduanya sama saja, teman-teman. Nah, kalau begitu kita lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar perintah dasar di Cisco. Nah, kita klik switch-nya. Kita masuk ke tab CLI. Lalu, nah teman-teman bisa lihat di sini ada tanda lebih besar yang artinya kita sudah masuk ke mode user. Nah, di sini kita tanda tanya aja. Nah, untuk mode user, komentarnya itu lebih sedikit. Nah, seperti ini. Ada exit, logout, ping, resume, show, SSH, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan masuk ke mode yang kedua, yaitu mode privilege. Nah, di sini kita ketik enable, enter. Nah, kalau udah ada tanda pagar seperti ini artinya kita sudah masuk ke mode privilege. Nah, di sini kita tanda tanya. Nah, untuk mode privilege itu komentarnya itu lebih banyak. Nah, di sini ada kata more. Nah, kita bisa lihat dengan klik enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini komentarnya menambah 1. Nah, untuk kalau pengen lebih banyak muncul komentarnya, kita tinggal klik spasi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke mode yang ketiga, yaitu mode global konfigurasi. Kita di sini ketik conf app, lalu enter. Nah, kalau sudah ada kata config seperti ini, berarti kita sudah masuk ke mode konfigurasi. Nah, kita sekarang ketik tanda tanya. Nah, saja. Nah,
ini untuk mode konfigurasi. Nah, kita pindah lagi ke privilege, kita exit dulu, atau teman-teman bisa juga kayak gini. Exit. Nah, seperti ini. Nah, untuk mode privilege yang komentar yang bisa dipakai itu hanya dari sini dan seterusnya. Nah, tapi tidak bisa mengubah isi datanya atau mengkonfigurasinya. Nah, untuk bisa mengubah datanya atau mengkonfigurasinya, kalian harus masuk ke mode konfigurasi yang tadi, conf. Nah, ini. Nah, begitu teman-teman untuk soal perintah dasar di Cisco. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar caranya membuat password. Kita klik switch-nya, lalu di sini kita ketik en, lalu enter, connect, enter lagi. Nah, ingat ya teman-teman, untuk mode config pagar ini artinya kita akan mengubah atau mengkonfigurasi. Nah, untuk pagar yang ini tidak bisa mengkonfigurasi, hanya memeriksa beberapa saja. Dan untuk mode lebih besar ini hanya memeriksa sedikit saja, hanya terbatas. Nah, kalau begitu kita lanjut. Kita di sini ketik lalu tab, lalu lalu tab lagi, kita masukkan kodenya. Nah, di sini contoh kita kodenya 123, kita enter, lalu exit lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan passwordnya. Nah, ini lihat ya, seperti ini teman-teman. Nah, kita klik 1, 2, 3. Nah, bagi yang bertanya, ini tidak ada angkanya di sini, ini karena jika kita sedang di tempat ramai atau lagi bersama teman kita, mereka tidak akan bisa melihat password kita, begitu ya teman-teman. Nah, untuk yang lupa passwordnya apa, nah kita tinggal ketik Sauran, kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini, ini ada password yang tadi kita buat. Nah, tetapi untuk enable password ini tidak aman karena bisa dihack atau diretas. Nah, untuk yang aman kita akan mencoba yang enable secret. Nah, di sini kita masuk ke config. Kita di sini ketik Nah, kita masukkan passwordnya. Contoh di sini Cisco. Enter, exit lagi. Nah, sudah. Sekarang kita cek. Kita masukkan passwordnya Cisco. Kita ke Sauran. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk password enable secret, passwordnya sudah diblokir, jadi tidak akan mudah di hack atau diretas. Nah, untuk enable password ini mudah untuk dihack karena terlihat. Nah, sebenarnya untuk enable password juga bisa dijadikan seperti password enable secret ini. Nah, caranya dengan kita ketik di sini, kita masuk ke config lagi. Di sini kita ketik. Nah, kita akan masuk ke service password encryption.
Nah, terus di sini kita enter aja, lalu exit lagi. Nah, sekarang kita akan cek. Tunggu. Nah, kita bisa lihat di sini enable passwordnya sudah berubah sama seperti enable secret. Tetapi teman-teman, untuk enable password ini masih bisa diretas atau dihack, karena kita coba, kita klik 2 kali. Nah, kita copy ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ke di Cisco password decrypt ini. Nah, lalu di sini ada beberapa pilihan tentang linknya. Nah, di sini aku bakal pilih yang ini. Nah, lalu kita simpan di sini, paste. Habis itu deh. Nah, kan masih bisa terlihat passwordnya. Jadi password yang paling aman itu adalah enable secret. Begitu teman-teman untuk pembuatan password. Nah, teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi IP address pada router. Nah, kita di sini akan pilih router yang paling kanan. Lalu kita akan pakai switch. Taruh di sebelah sini. Lalu kita akan memakai PC di sini dan di sini. Ini di sini. Nah, lalu kita hubungkan menggunakan kabel ini dari router ke switch, ke PC, ini ke sini, lalu router ke PC. Nah, teman-teman pasti sudah tahu topologi yang seperti ini itu adalah, jadi PC 0 dan PC 1 ini berbeda blok subnetnya dengan PC 2. Nah, atau beda segmennya. Apa itu segmen? Segmen itu, jadi contoh di sini, ini adalah segmen 1 yaitu FA00, dan di sini segmen 2 yaitu FA01. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan memulai konfigurasinya. Nah, kita klik ini. Nah, untuk konfigurasi real device kita menggunakan CLI ini. Sekarang kita klik di sini, enable dulu ya teman-teman, lalu enter, lalu FT ini. Nah, sebelum kita konfigurasi, kita siapkan dulu IP-nya. Nah, kita ke sini, lalu di sini aku bakal pakai IP-nya 10.0.1.0/24. Nah, untuk yang di sini kita pakai 20.20.20.0/24. Nah, untuk IP routernya kita akan memakai titik 1. Nah, titik 1 ini adalah 10.10.10 ya teman-teman. Nah, titik 1 gitu. Nah, di sini kita akan memakai titik 2 yaitu 10.10.10.2. Di sini kita akan menggunakan titik 3. Sama seperti tadi. Nah, untuk router yang sebelah sini kita akan memakai IP-nya yaitu titik 1. Nah, titik 1 ini adalah 20.20.20.1. Untuk yang di sini yaitu titik 2. Itu 20.20.20.2 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai konfigurasinya. Nah, kita klik dulu ini. Lalu kita isi di sininya interface. Type interface FA yang 0 dulu, 00, enter. Lalu kita nyalakan dulu kabelnya ya, teman-teman. Di sini no shutdown ya ini tuh. Nah, sudah. Sekarang kita exit dulu. Nah,
sekarang kita masuk ke interface yang FA 001, enter, lalu kita oh iya ini no shoot that, kita nyalakan lagi kabelnya. Oke, sudah. Nah, setelah ini kita akan memasukkan IP-nya. Kita exit dulu. Kita masukkan IP yang interface FA yang pertama dulu. Nah, 00. Nah, kita ketik IP ID lalu tab. Nah, di sini kita isi 10.10.1. Lalu kita jangan lupa isi subnet max-nya. Nah, subnet max itu adalah 255.255.255.0. Enter. Lalu kita exit. Nah, enter lagi. Lalu kita masukkan interface yang FA 01. Lalu kita sama seperti tadi, kita isinya 20.20.20.1. kita jangan lupa subnet max-nya lagi 255.255.255.0. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini kita exit lagi. Nah, sudah. Nah, bagi teman-teman yang pengen lihat apakah udah masuk semua IP-nya atau belum, nah di sini bisa kalian ketik show IP int, lalu tab, lalu kalian tambahin ini break, disitu enter. Nah, sudah terlihat bahwa di sini IP-nya sudah masuk. Nah, di sini ada kata up, ini berarti artinya sudah masuk ya teman-teman. Nah, sudah. Sekarang kita akan coba mengisi pada PC-nya. Nah, kita masuk ke PC-nya, lalu ke desktop, lalu ke IP, kita isi yaitu 10.10.10.2, lalu enter. Isi subnet max-nya 255.255.0. kita jangan lupa ya, ini isi gateway-nya juga yaitu 10.10.10.1. nah, udah. Sekarang kita isi PC yang 4 ini. Kita ke desktop, lalu ke sini kita isi 10.10.10.1. Maaf, salah, titik 3, enter. Lalu sini .255.255.0. sekarang kita isi gateway-nya 1. Ini kita ke desktop, lalu kita isi lagi itu 10.10.10.2. kita enter, kita isi deh subnet max-nya 255.255.0. sininya kita isi 10. Oh maaf, ini salah ya, kita harus ulang. Ini 20, maaf ya teman-teman. 10.20.2. Nah, sudah. Sekarang kita isi ini gitunya 20.20.20.1. Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan tes apakah mereka sudah bisa saling bertukar data dan berkomunikasi. Kita tes dengan cara chat pesan ini. Kita tes dari PC 3 ke PC 4 ini.
Nah, successful. Berarti mereka sudah bisa saling menukar data. Nah, kita cek dari PC 3 ke PC 5. Valid, memang awal-awal seperti itu. Kita cek lagi. Nah, sudah successful. Sekarang kita cek dari PC 4 ke sini. Nah, sudah. Nah, seperti itu ya konfigurasi IP address pada router. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan perintah N. Nah, perintah N ini sama saja seperti exit. Kita ke tab CLI dulu. Nah, contoh di sini kita sudah masuk ke mode privilege. Kita akan masuk ke mode global configuration. Nah, kita ketik dulu F ini. Lalu contoh kita itu masuk ke mode interface FA normal ini. Lalu kita exit. Nah, jika di exit kita itu masih dalam mode global configuration. Nah, jika perintah N itu dia akan keluar dari perintah global configuration itu. Jadi kayak gini. Contoh kita udah masuk ke interface FA0 ini. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita N. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kita sudah berganti mode ke mode privilege. Begitu teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.